Nah, yang terakhir tentunya adalah spiritual, hubungan kita dengan Sang Pencipta dan juga hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Ya, dari tadi tidak baperan, tidak mudah tersinggung, kemudian selalu berpikir positif, tidak merinan, tidak iri dengan yang lain, dan kita punya kehidupan sosial yang baik. Nah, saya yakin pertemuan-pertemuan Dharma Wanita ini adalah salah satu upaya kita untuk social well-being yang baik. Lanjutnya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, kalau Ibu-ibu melihat di sini boleh dipilih mana yang paling menghambat Ibu-ibu untuk melakukan aktivitas fisik. Sebagian dari kita pasti menemukan ini yang mana yang menjadi hambatan. Ya, sering kita bilang besok aja lah, besok. Sekarang bilang besok, besoknya besok lagi, besoknya besok lagi. Ya, jadi besok, entar, ya kalau anak sekarang entar. Nah, beberapa hambatan ini kadang orang merasa saya itu nggak bisa ya ikut line dance gitu ya. Saya itu nggak bisa line dance, ya jangan pilih line dance, jalan aja, semua orang pasti bisa jalan. Saya nggak bisa berenang, ya jangan maksa berenang. Saya nggak punya sepeda misalnya. Nah, jadi tidak kompeten, tidak memiliki alat, tidak terampil, dan yang lain itu sering dipakai untuk alasan sibuk mengantar anak les. Nah, kalau sambil menunggu anak les, mungkin ibu-ibu bisa melakukan exercise ringan, stretching kah? Kalau dulu saya ya tidur di mobil itu ya kalau nunggu ini les. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir kita bisa kok jalan di seputaran tempat les anak-anak ini sambil kita hitung berapa langkahnya, kemudian kita bisa naik turun tangga di sana ya. Bahkan beberapa tempat les ini sekarang menyediakan sarana untuk pilates, untuk yoga, untuk ibu-ibu yang menunggu putra-putrinya sedang les. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Nih, lanjut. Nah, ibu-ibu mungkin ini tadi terlewat ya. Kalau kita duduk terlalu lama, ini kita akan jatuh ke dalam perilaku sedentary. Perilaku sedentary ini adalah duduk lebih dari 15 jam sehari. Boleh ibu-ibu hitung, tadi sopir travel yang kayak saya nganter ke les kemana-mana, nganter kuliah sopir travel itu pasti kita akan dapat itu lebih dari 10 jam duduk. Ya kan, pagi ngantar mulai jam 6 ke sana kemari, kemudian di kampus masih duduk lagi ya, pulang jemput lagi ya, malam duduk lagi nonton TV, kita pasti akan hitung lebih dari 15 jam. Nah, kalau lebih dari 15 jam ini risiko untuk menderita penyakit kronis menjadi sangat besar. Maka kita harus meluangkan waktu, mengurangi waktu duduk tadi. Dengan cara apa? Setiap duduk 30 menit, maka kita harus berdiri dan bergerak 1-2 menit. Nanti ibu akan mendapatkan pengurangan dari 15 jam ini. 30 menit duduk, berdiri aja, mau kemana, jalan, ke toilet, mengambil minum, atau sekedar ngambil sapu sedikit, itu sudah akan mengurangi yang 15 menit. Nah, bedanya dengan orang yang kurang beraktivitas fisik, dia sudah beraktivitas fisik, sudah berusaha berolahraga, sudah berusaha untuk nyapu, ngepel, tadi nyuci piring, tetapi kalau kita hitung waktunya dalam 1 minggu belum mencapai 150 menit. Ya, jadi tetap saja kita harus melakukan aktivitas fisik 150 menit.
Nah tadi kita mungkin yang sedentary ini ibu-ibu bisa beralasan, saya sudah ikut senam loh 1 jam setiap sore, tapi kalau dihitung ternyata waktu duduknya tetap 14 jam, 15 jam, itu tetap tidak mengurangi, tidak mengeluarkan, tidak mengurangi faktor risiko untuk penyakit kronisnya. Ya, jadi tetap saja harus mengurangi 15 jamnya dan menambah 150 menit per minggu. Ya, lanjut Pak. Nah, aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik apa sih yang paling baik? Kalau ibu-ibu bertanya aktivitas fisik apa yang paling baik, saya tidak akan pernah bisa menjawab karena kita berbeda-beda sesuai dengan kita masing-masing. Maka kita harus memilih jenis aktivitas fisik itu yang pertama sesuai dengan keinginannya supaya tidak bosan. Kalau tanya kepada saya kemudian saya, ibu harus jogging tiap pagi, lah males jogging, ini capek, keringetan nanti. Nah, saya lebih suka berenang, ya silahkan berenang. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Tetapi yang harus diingat bahwa jangan melakukan satu macam olahraga saja. Kombinasikan olahraga kardio aerobik yang ibu-ibu lakukan dengan latihan beban dan latihan peregangan. Latihan beban penting karena kita harus menjaga otot kita tetap kuat. Ketika ngangkat gas, tabung gas, nah ibu-ibu itu kan tabung gas, galon aqua itu kan kerjaan kita, ibu-ibu ya. Nah, itu kita harus punya otot yang baik, yang kuat dan harus lentur supaya ketika tadi harus muter keran, harus nyetir ke sana kemari tidak mudah nyeri pinggang, tidak mudah kecedit, ya, tidak mudah encok. Maka untuk memelihara kebugaran, kesehatan, olahraga itu harus dikombinasi. Ibu-ibu jalan pagi 30 menit sehari, sorenya boleh ikut pilates. Sorenya boleh ikut yoga, tai chi, silakan, tapi harus dikombinasi. Nah, kemudian aktivitas fisik ini dapat dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan. Jadi tadi kita menghitung 150 menit per minggu itu boleh dengan kita nyapu berapa menit, kita ngepel berapa menit, kita jemur di lantai 3, naik turun tangga berapa menit. Boleh dihitung demikian. Jadi tidak 150 menit itu tidak saklek hanya olahraga saja. Sehingga itu mengurangi rasa bersalah kita. Ya kan? Nah, tapi betul, itu yang lanjut Pak. Itu yang disampaikan oleh WHO. Ini dari WHO. WHO mengatakan 150 menit per minggu itu olahraga dan aktivitas fisik harian. Tetapi harus dikombinasi antara olahraga kardio dengan olahraga yang lain. Bahkan tadi ibu-ibu menari dengan tarian tradisional, dengan line dance itu sudah melakukan aktivitas fisik yang tentunya sangat menyenangkan, menenangkan sesuai dengan hobinya, apalagi dilakukan bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi saya juga pernah melakukan penelitian olahraga tari tradisional ini. Ternyata kalau kita lakukan betul-betul, waktu itu saya tari Jawa yang paling halus. Tari Jawa yang, apalagi kalau tadi tari Bali jelas gerakannya lebih cepat dan lebih menggunakan tenaga. Tari Serimpi pun ternyata dia setara
dengan ketika kita berjalan sedikit lebih cepat selama 30 menit. Jadi sampai kita agak terengah-engah. Ya, tari serimpi selesai satu siklus. Jadi sebetulnya itu bisa kita hitung pula untuk menambah yang 150 menit, mengurangi yang 15 jam. Ya, jadi tetap semangat ibu-ibu untuk latihan menari. Nah, kita boleh sampai berapa banyak? Saya 150 menit itu sudah lewat, Dokter Kamelia kan gitu, sudah lewat 150 menit. Boleh sampai berapa banyak? Maksimal 300 menit per minggu. Ya, sesuatu yang berlebih-lebihan tentunya pasti tidak baik. Ya, jadi ketika kita beraktivitas fisik ya batasi 150 sampai 300 menit per minggu. Ya, kalau sudah lebih dari itu, perbanyaklah istirahat, tambahlah istirahatnya. Lanjut, Bu. Nah, ada rumusan formula yang ibu-ibu bisa gunakan untuk panduan bahwa olahraga itu kita lakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Ini bagian dari yang 150 menit. Tapi kalau kegiatan hariannya tetap bisa dilakukan. Jadi kalau saya sudah nyapu, ngepel, nyuci, kemudian sudah keliling rumah, membersihkan, sudah mencapai 150 menit per minggu, apakah masih boleh olahraga? Wajib. Tetap wajib melakukan olahraga. Karena ketika kita melakukan aktivitas harian, kita tidak memberikan beban yang cukup bagi jantung, paru, dan otot kita. Padahal jantung, paru, dan otot itulah nanti yang menjadi sumber tingkat kebugaran. Jadi olahraga tetap. Lah saya sudah capek nyapu dari pagi, ya sekarang olahraganya yang enggak usah capek-capek. Tapi tetap harus dikerjakan, ya. Jadi olahraga beban 2-3 kali seminggu. Beban ini tidak harus pakai dumbbell, beban pakai tubuh kita sendiri boleh, pegangan kursi, jongkok, berdiri ini juga boleh. Kalau lututnya bermasalah ya duduk di kursi, lututnya yang dilatih adalah otot-otot di sekitar lututnya. Kemudian olahraga itu berapa menit? Kalau baru mulai 10 sampai 15 menit cukup. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu harus ditambah. Setelah 1 bulan harus ditambah. Sehingga ketika kita sudah terbiasa, maka kita bisa berolahraga 45 menit sampai 1 jam setiap hari. Nah, yang penting supaya kita mendapatkan manfaat olahraga, kita harus melihat intensitas atau beban. Paling benar melihat beban itu bukan dumbbell yang kita angkat, tetapi denyut jantung kita itu naiknya seberapa banyak. Nah, bagaimana kita mengukur? Silakan dilanjutkan, Pak. Ada ukuran kita bisa melihat secara objektif maupun subjektif. Objektif ketika ibu-ibu menggunakan smartwatch atau menggunakan smart band. Setiap kali bergerak, setiap berolahraga, lihatlah kenaikan denyut jantungnya seberapa banyak. Ya, kalau di smartwatch atau smart band itu ada warnanya, ya kan, mulai hijau, kuning, ya. Nah, olahraga yang mendatangkan manfaat jangka panjang kalau dia ada di tataran kedua, kurang lebih 60 sampai 70% dari denyut jantung tertinggi kita. Denyut jantung tertinggi kita itu bisa dihitung kalau mau pakai hitungan, tapi 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia. Nah, itu adalah denyut jantung paling tinggi. Olahraga yang bermanfaat untuk jangka panjang, kalau denyut jantung kita saat olahraga mencapai 60 sampai 70%
dari hasil denyut jantung tertinggi kita. Nah, kalau tidak mau ribet hitung-hitungan, Bapak Ibu bisa pakai skala. Olahraga paling bermanfaat kalau di skala yang hijau. Skala 4 sampai 6, hitungannya bagaimana? Ketika kita saat berolahraga masih bisa ngobrol, masih bisa bicara satu kalimat utuh tanpa kehabisan nafas. Tapi nggak boleh bisa bersiul, nggak boleh bernyanyi. Kalau kita masih bisa olahraga sambil nyanyi, sambil bersiul, berarti kurang berat. Kecepatannya ditambah atau tanjakan naik sedikit. Ya, atau lebih cepat lagi jalannya. Nah, kalau kita sampai kehabisan nafas, ngos-ngosan, berarti itu sudah masuk yang 7 sampai 8. Nah, kalau ibu-ibu yang memang pelari, yang memang ikut running, ikut ultramaraton, latihannya harus sampai 7 sampai 8, tapi jangan 6 hari dalam seminggu. Cukup 3 hari dalam seminggu saja. Ya, lanjut, waktunya sudah habis mestinya ya. Lanjut Pak, mungkin ini beberapa tipe olahraga, ada aerobik, kekuatan, peregangan, dan neuromotor. Dengan masing-masing efeknya. Ini lanjut lagi Pak. Ini nanti ibu-ibu boleh melihat sendiri, ini contohnya kapan kita harus melakukan kegiatan olahraga. Nih, lanjut di belakang terus. Nah, tambah sedikit ya Bu Anissa ya. Ibu-ibu ketika melakukan olahraga jangan lupa melakukan pemanasan 5 sampai 10 menit di awal supaya kita tidak cedera. Nah, tadi ketika kita mengukur intensitas itu pada saat kita melakukan latihan inti. Ya, jadi terengah-engah belum ya, masih bisa nyanyi enggak ya, itu di latihan inti. Setelah itu lakukan pendinginan. Nah, supaya menambah variasi olahraga, setiap kali olahraga aerobik atau kardio iringi dengan olahraga peregangan. Lanjut Pak. Nah, efek olahraga itu ada jangka pendek, jangka panjang. Ya, jadi ibu-ibu jangan mengharapkan hasil olahraga itu seperti Indomie. Nah, Indomie dituangi air, tunggu 3 menit sudah jadi. Tapi efek olahraga tidak bisa. Minimal 2 minggu baru terlihat. Tapi kalau mau menurunkan berat badan 2 minggu ya belum kelihatan. Ya, minimal 3 bulan. Teratur. Jadi kalau ibu-ibu pasti sabar. Kalau bapak-bapak belum tentu. Ya, ibu-ibu kan kesabarannya besar, karena kalau kata anak saya, ibu ini sabar karena pantatnya lebar gitu ya. Ya, nah kalau sudah olahraga teratur lebih dari 8 minggu, efeknya akan menetap. Dan tubuh kita punya memori, jadi kalau kemudian kita karena sangat sibuk kita tidak sempat olahraga, tapi kemarin sudah nabung nih. Besoknya ketika sudah setahun kemudian kita olahraga lagi, maka yang disimpan memori itu bisa dipanggil lagi. Sehingga efeknya tidak perlu nunggu 8 minggu lagi, 4 minggu sudah bisa diperoleh hasilnya. Maka olahraga itu seperti investasi. Kita menyimpan memori yang banyak. Jadi kalau ibu-ibu dulu waktu masih muda, ya, sekarang juga masih muda sih, ya. Dulu waktu masih sekolah suka berolahraga, maka sebetulnya sudah punya simpanan memori. Tinggal sekarang memanggil lagi. Ya, memanggil lagi, maka efeknya tidak akan sepanjang, tidak perlu menunggu efek itu muncul selama orang yang tidak pernah melakukan olahraga. Ini lanjut,
Dan mungkin yang perlu diingat bahwa hasil olahraga itu tidak selalu sama antara satu orang dengan orang yang lain. Meskipun berat badannya sama, kegiatan hariannya sama, olahraga yang dilakukan selalu bersama, tapi kok efeknya berbeda karena tubuh kita itu masing-masing unik. Ya, kita punya genetik. Kita punya warisan-warisan yang tersimpan di dalam tubuh kita dan itu berbeda-beda. Maka efeknya tidak selalu sama, sehingga kita berolahraga itu tetap personalisasi. Jadi jangan iri dengan teman yang lain, juga jangan ngiming-ngimingi PHP ya, karena efeknya belum tentu akan sama. Ya. Nah, mungkin terakhir Pak, lanjut ini demikian pula beda pria dan wanita. Nah, perlu diingat bahwa olahraga itu tidak selalu mendatangkan efek baik, ada pula cedera-cedera yang mungkin akan muncul. Lanjut. Terakhir ini tadi harus mulai dari yang rendah, terakhir Pak. Nah, untuk boleh diklik semua biar keluar. Nah, untuk bisa tadi sesuai judulnya hidup sebelumnya Pak sedikit. Nah, untuk menutup hari ini hidup kita supaya tidak hanya bermakna untuk diri kita dan lingkungan, tapi tentunya harus juga bermanfaat. Maka kita harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat supaya bisa dimanfaatkan untuk produktivitas dan menjalankan kegiatan yang lain. Lanjut. Terakhir, ibu-ibu harus selalu diingat bahwa tugas kita adalah menjaga orang-orang tersayang yang ada di lingkungan kita, tetapi jangan pernah melupakan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Denny, luar biasa inspiratif sekali, banyak sekali insight yang bisa kita ambil di pagi hari ini, dan saya yakin ibu-ibu pasti banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf sekali ini tadi dari panitia saya dibisikin karena waktu, mohon maaf kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada satu penanya. Monggo ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengacungkan jari, mungkin ada ibu-ibu. Dari sebelah sana monggo bisa disebutkan dari mana. Sebentar, ibu tadi ada yang dari sini? Oh, enggak jadi yang sebelah sana Mbak, nyun ngapunten. Bisa disebutkan nama dan dari unit menopo. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang sangat menarik untuk ibu-ibu. Mengingat kita ini setiap hari hanya disibukkan dengan rutinitas harian, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya dari dapur, kamar, sumur, dan menyebabkan tubuh kita itu bukannya menjadi bugar menurut saya. Kemudian beberapa tahun ini saya sendiri aktif berolahraga karena merasakan bahwa tanpa olahraga ternyata badan itu menjadi kurang fit. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, di sekitaran saya itu ada banyak ibu-ibu yang mengalami masalah lutut. Meskipun rutin berjalan kaki, mereka bertanya, kenapa ya meskipun saya rajin berolahraga dengan rutin jalan kaki, tapi lutut saya masih tetap sakit. Kira-kira olahraga apa yang tepat untuk teman-teman kami ini yang lututnya bermasalah? Demikian.
namanya Oh, siapa? maaf kelupaan. Saking semangatnya. Nama saya Bu Ria dari Fakultas Kehutanan UGM. Bu Nia. Ria. Oh, Bu Ria. Iya. Matur nuwun sangat Bu Nggih, Ria. sami-sami. Monggo bisa langsung dijawab, Prof. Terima kasih Bu Ria. Memang problem ibu-ibu adalah di lutut. Apalagi kalau kemudian kita berat badannya semakin meningkat, lutut itu akan menjadi tumpuan yang paling berat. Nah, olahraga berjalan sebetulnya sudah baik, tetapi tadi olahraga harus kombinasi. Kombinasi olahraga untuk mencegah nyeri lutut itu harus menguatkan otot-otot yang ada di sekitar lututnya. Kalau sudah terlanjur sakit, maka berenang yang paling baik. Kalau tidak bisa berenang, berjalan di air atau duduk di pinggir kolam, kakinya digerakkan, dia harus ada di air supaya tekanan air itu akan membantu untuk menguatkan otot-otot yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu kita harus latihan dengan beban untuk menguatkan otot paha depan, otot paha belakang, dan juga otot-otot betis. Itu harus dilakukan. Jalannya tetap. Yang kedua, selain olahraga beban, juga pemilihan sepatu. Pemilihan sepatu itu penting karena dia yang akan menjadi tumpuan dari berat badan kita ketika kita melangkah. Sepatu tidak boleh terlalu empuk, tetapi juga tidak boleh keras. Ya, jadi kalau biasanya ibu-ibu yang dilihat modelnya, ya modelnya cantik, warnanya cantik, tapi kalau ibu coba dia empuk sekali, wah ini enak empuk sekali, malah salah. Jadi jangan yang empuk sekali, tapi juga jangan yang keras. Tapi ketika dipakai melangkah, itu terasa seperti melayang, Bu. Nah, itu yang paling pas. Dan kalau milih ukuran sepatu untuk jalan ditambah 0,5 senti, begitu. Jadi beda dengan sepatu-sepatu cantik itu. Nggih, matur nuwun sangat Bu Ria, matur nuwun Prof. Ibu-ibu sekalian, masih bisa satu lagi? Oh, masih bisa satu lagi. Tadi sepertinya ada ibu yang akan bertanya tadi. Oh, Ibu, monggo. Alhamdulillah akhirnya bisa. Saya dari Porsilam dulu juga pernah bertanya ke Prof Denny. Pertanyaannya begini, beberapa kali saya itu mendengarkan selain dari olahraganya, dari olahraga kesehatan tadi, juga waktu jam tidur itu penting sekali. Kan katanya setiap jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu otak kita itu mengadakan suatu jadi suatu menapa Bu Dokter. Jadi ada regenerasi dan juga berbagai macam hal untuk memaintain otak kita. Nah, seperti itu, apakah memang benar sebetulnya kita itu sebaiknya tidurnya itu jam 9 malam ngaten, bangunnya itu jam 3 pagi atau bagaimana? Karena non saya mungkin ibu-ibu ini juga banyak yang lembur-lembur nggih. Ngaten, itu pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Nun sewu dengan Ibu Bu Endang Siniati, saking biologi. Matur nuwun. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun Bu Endang. Matur nuwun juga anggreknya masih cantik Bu Endang. Nggih. Ya, memang kalau secara teori jam 10 malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu tubuh kita sedang memperbaiki dirinya dan mempersiapkan untuk kegiatan harian yang berikutnya. Sehingga memang waktu itu adalah masa itu adalah jam-jam ideal untuk kita tidur. Nah, selain waktu ini, yang penting juga adalah harus rutin. Tadi yang saya sampaikan, jangan sekarang jam 7, besok jam 9, besok jam 2. Tapi usahakan selalu tepat waktu, karena tubuh kita itu lebih suka yang istiqomah. Walaupun yang
baik 10 sampai jam 2, tapi kalau kita keluar masuk tidak rutin dimulainya, nah tubuh kita itu juga jadi bingung pula ya. Maka dia suka yang istiqomah, mau jam 10 ya jam 10 terus ya. Nanti dia akan punya irama sendiri di sana. Sehingga bangun tidur itu bukan capek. Yang sering kita alami kan bangun tidur bukannya seger, tapi malah semakin lelah itu kan. Pagi apalagi sudah Senin upacara, waduh ya. Mengatakan Bu Endang. J, matur nuwun sangat Prof, matur nuwun sangat Ibu. J, sepertinya ini sudah sampai di penghujung Prof. J, hadirin sekalian, mungkin kalau bisa saya highlight dari sesi diskusi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi bugar, karena itu sesuatu yang harus kita upayakan untuk mempertinggi kualitas hidup kita sehari-hari. Dan faktor utama untuk pencegahan penyakit adalah perilaku hidup sehat. Yang ini bisa didapat dari aktivitas fisik, gizi seimbang, hidrasi yang cukup, tidur yang berkualitas, dan juga hubungan spiritual dan sosial yang baik. Kita pada akhirnya kita telah tiba di penghujung sesi talk show ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Profesor Denny atas segala ilmunya, jazakillah khair. Apresiasi tertinggi juga kagem ibu-ibu sekalian yang telah menyimak talk show kali ini dengan antusias. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Prof Denny. Matur nuwun sangat Prof. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali diucapkan kepada Ibu Nur Anissa Rahmawati STMM dan Profesor Dr. Denny Aningsih. Dimohon untuk tetap di tempat Ibu untuk berfoto bersama dan penyerahan sertifikat. Iya, dimohon kami mohon Ketua Dharma Wanita Persatuan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Dilanjutkan dengan foto bersama peserta ibu-ibu WK, monggo Bu Wati, Bu Fenti, Bu Weda,